la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majelis ini dengan membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah limpahkan kasih sayangnya, ridhonya, dan juga kita selalu dalam perlindungannya. Dan Allah utus juga para malaikat untuk mengawal kita dalam satu majelis taklim. Apalagi di pagi yang luar biasa, tantangannya hujan lebat, kita juga masih datang ke masjid ini. Lihazinnya walikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Termasuk tak kalah penting nikmat air yang turun dari langit. Itu juga nikmat. Jangan kita abaikan. Walaupun itu bagi kita menjadi sesuatu ujian, tantangan untuk menerobosnya, untuk hadir ke masjid ini. Kalau suasananya baik, suasananya cerah, orang ramai ke masjid, dimaklumi. Tetapi ketika hujan inilah, mampukah kita mengalahkan nafsu, mengalahkan ego kita ketika harus datang ke masjid ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah berikan. Yakinlah, nikmat terbesar ketika kita tidak berada di dunia ini lagi. Ketika di akhirat nanti Allah anugerahkan, kita bisa bertemu dengan zatnya Allah. Dan ketika kita melihat zatnya Allah, pasti di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bagian kita yang ada dalam masjid ini, keluarga kita menjadi orang-orang yang Allah berikan nikmat tertinggi di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, salawat juga kalau bisa tidak hanya Nabi dan keluarganya, sahabatnya juga. Itu yang membedakan salawat kita dengan salawatnya para kaum Syiah. Orang kadang-kadang okelah kalau dalam salat kita, salawat kita kepada Rasul dan kepada keluarganya. Tetapi di luar kita sholat, sahabat jangan lupakan. Karena itulah salawatnya ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diprioritaskan mendapat pertolongan dari Rasulullah SAW ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita dan keluarga kita dan jamaah kita semua menjadi ahlu syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah amin. Baik, di pagi yang berbahagia ini Sabtu 18 Zulhijjah 1446 Hijriah. Tinggal menghitung hari, insyaallah kita akan sambut 1 Muharram. Kalau berdasarkan kalender Masehi, di kalender kita 1 Muharram itu insyaallah jatuh di tanggal 26 Juni, hari Kamis. Mudah-mudahan kita dipertemukan juga dengan Muharram 1447. Baik, di pagi ini kita akan masuk pokok bahasan baru. Masih bagian dari kitab ini memasuki kajian tasawufnya olah taat zahir. Nah, masih belum habis kita. Masih pokok bahasan bab pertama tentang taat zahir. Nah, pagi ini kita akan masuk faslun fi adabil imamati wal qudwah. Adab imam dan makmum dalam salat berjamaah. Jadi uniknya ketika kita berjamaah di dalam salat itu ada imam, ada makmum. Ya. Tapi sekarang ini seringkali sudah mulai digeser ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, seorang perempuan menjadi suami dianggap jadi imam. Ya, silakan. Ini suami itu jadi imam memang. Contoh teladan, ikutan. Nah, istrinya jadi makmum.
anak-anak jadi makmum. Tetapi dalam solat, pemimpin solat kita kenal dengan imam. Maka dari imam itu kalau bahasa lain amam, depan. Tidak pernah imam di belakang. Cuma satu ketika imam di belakang yang disolatkan ada. Ketika solat jenazah. Ya, maka jenazah yang di depan, imam di belakang. Tapi tetap makmum di belakang imam. Ini ada adabnya. Kita tidak melihat dari sisi fikihnya, tetapi dari adabul ibadahnya, sisi akhlaknya. Kita baca di awal kitab ini katakan, ini suatu pasal pada menyatakan adab imam dan makmum. Bermula adab bagi imam dan makmum itu di dalam kitab ini 25 perkara. Kalau kita lihat di kitab yang lain, yaitu dirangkumnya. Terutama dalam kitab Marakil Ubudiyah. Itu juga kitab tasawuf, kitab akhlak. Kalau di Marakil Ubudiyah itu dirangkumnya 25 ini menjadi 8 untuk imam, 9 untuk makmum. Nah, tetapi secara keseluruhan di kitab ini detailnya itu dirangkum lebih banyak. Maka ada 25 perkara. Maka adab yang pertama, seyogianya, sepatutnya, sepantasnya bagi imam bahwa meringankan akan solatnya itu, yakni jangan dilambatkan akan perbuatan solat itu. Kata Imam Anas, ketika Anas salah seorang sahabat Nabi solat di belakang Rasulullah, maka beliau mengungkapkan suatu ungkapannya dalam sebuah hadis. Ma sallaitu khalfa hadi akhafu salatan wa ala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang terlebih ringan salatnya dan terlebih sempurna kecuali di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadis yang lain masalah imam harus pandai meringankan solatnya ketika solat berjamaah. Tahfif, meringankan. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, iza shalla ahadukum bin nas, ketika salah satu kamu solat bersama manusia, maksudnya solat berjamaah. Fal yakhaffif fa inna fihim ad-dhaif wal kabir wa zal hajjah. Fal yakhaffif, ringankan. Ringankan itu bukan berarti 4 rakaat jadi 3 rakaat, 3 rakaat jadi 2 rakaat, 2 rakaat jadi 1 rakaat, bukan. Bacaan kita baik rukun qaulinya, terutama rukun qauli, ringankan. Maksudnya tempatkanlah pada posisi yang baik dan benar. Di bab sebelumnya kita telah ungkapkan. Salat subuh mungkin ayatul mufassal, ayat-ayat yang panjang. Maka di sini di kitab dikatakan paling tidak minimal dari Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Silakan pilih. Tetapi ketika salat Isya, ambil ayat-ayat yang pertengahan. Abasa wa tawalla, sampai ke wal adiyati dhabha. Itu untuk salat Isya. Pertengahan. Tapi untuk maghrib di kitab ini adabnya untuk memeringankan antara imam dan makmum minimal al-kafirun dengan al-ikhlas. Sering kami ungkapkan di sini. Di kitab ini ya kita ambil, kita kutip. Kenapa maghrib itu dipilih 2 surah itu? Pertanyaannya, kenapa zuhur, asar itu sepi, sir, kecuali Jumat kita jahar. Tapi ketika maghrib, Rasulullah ketika di Makkah juga, sebelum hijrah, itu juga jahar maghrib. Maka memberi ruang kepada sahabat
untuk mengejar sholat sunat antara maghrib dengan isya. Maka dia mengambil 2 surah itu, dan itu sesungguhnya hakikinya adalah gambaran dari kemurnian beribadah dan kemurnian dalam berakidah. Al-Kafirun adalah kemurnian dalam beribadah. 1 surah itu menceritakan tentang kemurnian beribadah. Sementara Al-Ikhlas 1 surah walaupun 4 ayat, itu menggambarkan kemurnian berakidah. Makanya dalam kitab ini juga, Hidayatus Salikin ini, oleh Imam Samad Al-Palimbani, ketika kita sedang berpergian, sholat subuh saja ringankan. Kalau kita sedang dalam keadaan musafir. Bahkan 2 surah ini dianjurkan baca saja itu. Karena sedang berpergian. Nah makanya, ketika kita menjadi imam, falyuhaffif, maka ringankanlah, terutama untuk rukun qaulinya. Bacaan surah. Ya, kalau Fatihah tidak bisa kita ringankan, tetap harus sempurna. Ya. Jangan mentang-mentang meringankan dibaca sampai 5 ayat deh. Tetap harus utuh, karena itu rukun. Tapi surah, boleh kita ringankan. Termasuk nanti ada pokok bahasannya ketika kita bacaan tasbih baik ruku maupun sujud. Bahkan ada satu pendapat mengatakan lebih dari 3 kali itu, sehingga memberatkan jamaah, dikhawatirkan akan menjadi makruh. Nah, apa sebab diperintahkan oleh Rasulullah meringankan ketika sholat berjamaah? Fa inna fihim ad-dhaif. Maka di dalam sholat berjamaah itu kemungkinan jamaah kita ada yang lemah. Baik lemah karena faktor usia, baik lemah karena faktor kesehatan. Ada kadang-kadang orang kan tidak tahan lama berdiri, gemeternya. Ada pun kadang-kadang lama berdiri itu pusing kepalanya. Bahkan ada sebagian curhat teman, dia lama berdiri kadang-kadang mudah buang angin. Nah, kasihan kan? Ini faktor lemah. Bisa juga pada dhaif ini karena mungkin di jamaah itu ada kalangan anak-anak. Kalau bacaan panjang khawatir tambah ramai mereka. Nah, itu kadang-kadang harus dipertimbangkan. Dan jawal kabir, dan orang yang tua. Orang yang tua yang sudah sepuh, ya. Kita jemaah kita pun biasanya kan ada yang sudah tua kan, harus kita pikirkan. Wazal hajah, atau ada kalanya orang sedang kebelet yang ingin qada hajat. Apakah pipis atau BAB? Nah, harus ada pertimbangan itu. Kalau kita sholat berjamaah. Tetapi pakemnya wa iza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau kita sholat sendiri, silakan nak panjang. Maka Rasulullah pernah ketika sholat sunnah, dilihat oleh istrinya Aisyah, itu sampai bengkak kakinya kan. Itu kan sholat sunnah. Silakan. Karena beliau sholat sendiri. Makanya kalau kita bicara asbabul wurud sholat tarawih, Rasulullah kenapa hanya 1 pekan di masjid. Sementara dia banyak di rumah, dikhawatirkan nanti sholat tarawih itu menjadi wajib, tambah memberatkan umatnya. Maka beliau ketika berjamaah kelihatan oleh sebagian umat pada masa itu, para sahabat hanya 8. Tapi beliau teruskan ketika di rumah para istrinya, kecuali kalau dia giliran ke rumah Siti Aisyah, beliau tidak nambah lagi. Karena Aisyah seorang gadis yang perlu dimaklumi. Tetapi di istri-istri yang lain beliau sampai, bahkan menurut Imam Malik sampai 36 rakaat. Ya 8 ketika berjamaah di masjid, ketika pulang ke rumah, menurut satu riwayat bisa sampai 36 rakaat beliau sholat tarawih. Nah itu karena dasarnya untuk meringankan umatnya. Nah, jadi kalau ke sholat sendiri silakan, mau panjang, mau Yasin sekalakan, Al-Kahfi ketika malam Jumat kan silakan. Tapi sendiri ketika sholat sunat ataupun sholat wajib. Kalau kita sendiri, tapi kalau kita berimam, mohon pertimbangkan untuk tahfidnya. Ada beberapa tempat kita harus tahfid. Umpama
Kita lagi sholat nih. Injury time ketika tiba-tiba sudah masuk subuh, kita tahiyat masjid. Ringan kan? Dan perlu kami sampaikan ketika sudah ada azan, kita masuk masjid, tunggu selesai muazzin itu azan, baru kita salat sunat. Jangan nanti, sering kita lihat di jemaah kita ada, mohon kalau dia mendengar atau melihat di YouTube kita. Ketika muazzin sedang mengumandangkan azan, kita masuk ke masjid, tunggu dulu sampai selesai muazzin itu azan. Jangan datang karena merasa ingin dapat tahiyatul masjid langsung sholat. Kita saja sedang sholat, tiba-tiba azan dikumandangkan, kita harus tahfidkan sholat kita. Ruku misalnya, kita biasa 3 kali baca tasbih. Dengan pakai tasbih yang pendek, tidak usah 3 kali, sekali cukup. Subhanallah boleh. Kita mentahfidkan. Jangan mentang-mentang karena sujud terakhir itu lama, nah sementara azan sudah dikumandangkan. Kita sujud terakhir itu lama, mungkin sampai 11 kali kita tasbih. Tidak. Hormati azan. Bahkan ketika kita sedang mau Allahu Akbar, tiba-tiba muazin sudah iqamah. Sementara orang akan melaksanakan sholat fardu. Kita baru mau melaksanakan sholat. Berhenti. Seperti itu ketika kita adab dalam berimam dan bermakmum. Jangan mentang-mentang tadi orang lagi iqamah, kita baru sampai baca Fatihah rakaat pertama, kita mau menyelesaikan. Sementara imam sudah mengatur shaf. Muazzin sudah iqamah, berhenti salat kita. Karena ya wajibnya harus kita hormati. Oke, jadi yang pertama tahfiful imam terhadap makmumnya, pandai-pandai. Maka oleh Anas bin Malik, beliau berungkap bahwa tidak pernah aku sholat di belakang seseorang yang terlebih ringan dan terlebih sempurna kecuali saya sholat di belakang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah paham ketika menjadi imam sholat fardu. Tapi walaupun ada riwayat pernah Rasulullah itu membaca pada sholat sir, belum membaca surah yang panjang. Tapi akhirnya seiring dengan waktu beliau sudah mulai memahami. Karena ketika beliau membaca itu saking menghayati bacaan itu, sehingga bacaan beliau sangat panjang ketika sholat zuhur atau asar saat itu. Saking asik beliau membacanya, sehingga keasikan beliau membuat bacaannya agak lama. Ya. Tetapi setelah itu beliau memahami ketika sholat berjamaah, pakemnya ya ringankan, jangan terlalu mempersulit makmum. Tapi kalau kita ingin sholat kita membaca surah panjang, silakan ketika sholat sendiri. Ya, silakan sholat sunnah, silakan mau tahajud, mau 1 juz silakan, mau 1 tamatan silakan, ya. Tidak ada larangan kan kalau kita sholat sendiri. Oke, itu yang pertama. Adab yang kedua, jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamah dan selesai daripada merapikan shaf. Imam terkacar-kacar, ya, tidak melihat lagi makmum. Iqamah mungkin saja belum dikumandangkan, tiba-tiba dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, pada iqamah belum dikumandangkan. Ya. Tidak usah terkacar-kacar, atau bahasa Bangka terkacar-kacar, tergopoh-gopoh, tenang kan. Boleh kita menghadap kiblat, boleh kita menghadap makmum ketika kita merapikan shaf. Nah, merapi shaf itu menjadi suatu adab dalam sholat berjamaah, baik dengan ucapan, kata-kata, maupun mungkin dengan isyarat. Ketika ada shaf yang kosong, kita panggil, isi kita tunjuk, itu isyarat. Boleh kita rapikan. Setelah imam hendak takbiratul ihram, selesaikan iqamah dari muazzin tadi. Maka di sini adab kedua, imam jangan bertakbiratul ihram sebelum muazzin selesai iqamah. Iqamah itu berapa jedah antara azan dengan iqamah? Tergantung kearifan di masjid itu. Subuh mungkin kita lebih lama,
Tapi kalau maghrib karena tidak ada qobliyahnya, kita mungkin selesai azan langsung iqamah. Kondisi. Walaupun di tempat lain ada qobliyah maghrib, ada. Memang dia termasuk kategori sunnah ghairu muakkadah. Tetapi Umar ibn Khattab selalu mendawamkan. Nah itu dia pakai itu konsep Umar ibn Khattab yang selalu mendawamkan qobliyah maghrib. Kalau ada satu masjid sudah azan itu, dia jeda waktunya memberi ruang sebelum iqamah maghrib untuk orang-orang melaksanakan qobliyah maghrib. Itu silakan. Nah jadi takbiratul ihram imam, selesaikan dulu iqamah. Kemudian dia bertakbiratul ihram. Itu adab kedua. Adab yang ketiga, bahwa menyaringkan, menjaharkan imam itu akan suaranya pada ketika takbiratul ihram, supaya didengar oleh makmum, baik salat sir maupun salat jahar. Jangan mentang-mentang sir nanti salat zuhur, imamnya sir juga takbiratul ihram. Tidak, tetap harus menyaringkan, mengeraskan. Ya sedang-sedanglah, tidak usah terlalu berlebihan. Apalagi kalau kita pakai mic ya, yang disandang di mulut kita, ya, cukup sekedar saja. Ketika baik sholat sir maupun sholat jahar, takbiratul ihram imam dinyaringkan. Sedangkan adab yang keempat, bahwa jangan menyaringkan makmum, mengeraskan, menjaharkan suaranya makmum akan suaranya, melainkan sekira-kira didengar oleh dirinya sendiri ketika takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihram makmum lebih keras dari takbiratul ihramnya imam. Ada sebagian kadang-kadang kan bisa berapa pagi kedengar nyaringnya tuh. Sekedar dengar diri kita sendiri, Allahu Akbar mungkin. Jangan lebih nyaring dari imam. Itu adab. Bukan, laga sering kali disampaikan, adab tidak menentukan sahnya sholat, tetapi menentukan kualitas sholatnya. Kita berjamaah berharap 27 derajat ya, pahalanya. Sementara kita tidak memenuhi kriteria adabul ibadahnya, apakah dapat 27? Belum tentu. Ya. Maka adabnya harus kita penuhi, mana adabnya imam, mana adabnya makmum. Maka ketika adabnya makmum, ketika takbiratul ihram, tidak usah nyaring atau lebih kuat daripada imam. Tapi imam tetap dia harus nyaringkan, apalagi kalau masjidnya luas. Ya. Bahkan ada juga bilalnya yang kan untuk nyambungnya itu. Jadi yang keempat, nah si makmum cukup ketika takbiratul ihram sedengaran dia sendiri. Allahu Akbar. Silakan. Dosa Allah, imam kuat, kuat lah kan. Ya kalau anak-anak dimaklumi ya, anak-anak belakang tuh ya biasa kita maklumi. Bersyukur dia mau ikut sholat kan, daripada dia peluran kemana-mana. Jadi adab yang keempat, jangan menyaringkan, menguatkan takbiratul ihramnya oleh para makmum yang melebihi suara imam. Cukup didengar oleh dirinya sendiri. Dan adab yang kelima, sepatutnya bagi imam berniat akan imamnya itu supaya dapat fadilah berjamaah. Jadi seorang imam dia harus menyatakan dirinya sebagai seorang imam. Kalau kita gunakan lapas niat, imaman lillahi ta'ala. Ya, kalau lapas kita gunakan lapas niat. Tetapi karena niat di dalam hati, ketika sholat subuh, nah ketika dia menyatakan ketika takbiratul Allahu Akbar antara alif dan ra Allahu Akbar itu, dia menjatuhkan niatnya. Nah kalau diri seorang imam harus gunanya apa? Agar fadilah berjamaahnya dapat. Maka jika tiada niatkan akan yang demikian itu, maka sah sholatnya.
Dan sembahyang makmum juga tetap kita laksanakan. Nah, jadi baik terbesit oleh imam, keimamannya menyatakan diri selaku imam, sahkah salat berjamaah? Tetap sah. Tetapi padilahnya agar dapat adabnya itu kalau baca secara eksplisit, baik pada lapas niat imaman maupun ketika takbiratul ihram harus kita niatkan bahwa kita menjadi imam. Sah salatnya ketiga imam. Tetapi bagi makmum tetap tiada dapat baginya pahala berjamaah jika dia tidak mencatatkan dirinya selaku makmum. Salatnya sah tapi pahala berjamaahnya hilang. Makanya kadang-kadang perlu lapas niat itu untuk menyatakan diri kita sebagai makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia tidak menyantumkan orang mengikuti imam selaku makmum, sah salatnya, gugur kewajibannya, tapi hilang pahala berjamaahnya. Tenggiling ditimpa kelapa, meleng-ileng beribadah, dia dapat apa-apa. Macam itulah kurang lebih ungkapan sederhananya. Nah, ketika kalau misalnya makmumnya tidak menyatakan dirinya selaku makmum, sah salatnya seperti kami katakan tadi, tetapi hilang pahala berjamaah. Imam bagaimana? Imam tetap dapat fadilah berjamaahnya. Itu jadi tetap kalau sebaik-baiknya kita menyatakan diri kita selaku imam dan juga makmum menyatakan dirinya selaku makmum. Karena itulah gunanya. Tidak ada suatu perbuatan amaliyah yang kompak seperti sholat. Ya. Imam berdiri, Allahu Akbar, makmum ikut sampai ke salam, baik rukun fi'linya, baik takbir intiqalnya, selalu imam dan makmum itu kompak. Belum ada ceritanya kalau ada makmum mendahului imam. Imam baru 3 rakaat salat Isya, makmumlah salam. Ya. Karena kewajiban kita ketika kita menyatakan diri kita selaku makmum, nah mutlak kita ikut imam. Selama imam melakukan rangkaian perilaku salat, mentang-mentang imam tengah batuk kita ikut batuklah, enggak. Itu kan itu. Imam karena mungkin ada sesuatu yang ganjal di pakaiannya, di lehernya diperbaiki. Nah kita ikut tidak. Selama perbuatan sholat wajib kita ikut imam. Sangkingnya ketika imam kunut subuh, kita mungkin tidak pernah pakai kunut. Hormati, walaupun kita tidak mengamin. Tapi rugi kalau tidak mengamin, apalagi imamnya menggunakan kalimat yang jamak. Allahumma hdina fi man hadait. Itu kan kalimat jamak. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hidayah kepada kami, sebagaimana engkau telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah kau beri hidayah. Sayang kalau tidak mengaminkan. Ya. Kita tidak mungkin karena berpaham tidak ada kunut. Ya minimal kita hormati. Ya. Yang paling enak ketika orang punya ilmu saling menghormati. Ya, kita ada cerita unik nih. Ahmad Dahlan ketika berkunjung ke tempat ma'hadnya Imam Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi Hasyim Asy'ari kita paham kan, masjidnya ada beduk. Maka ketika Ahmad Dahlan datang ke tempatnya, dia minta santrinya turun ke beduk itu. Santrinya heran karena akan datang orang mulia. Ternyata Kiai Ahmad Dahlan datang. Tiba-tiba suatu saat kunjungan balik. Hasyim Asy'ari datang ke tempat Ahmad Dahlan. Pesan Ahmad Dahlan kepada murid santrinya, tolong
carikan beduk. Nah, unik kan? Sementara Semasari minta turunkan beduk, sementara Kiai Ahmad Dahlan pasangan beduk. Orang berilmu saling menghargai. Hamka pernah hadir ke sini tahun 70-an. Datang ke Masjid Jami, subuh berkunut. Ketika dia ke Muhajirin, dia lamakan iktidalnya. Nah, artinya apa? Betapa orang berilmu saling menghargai. Tidak pernah terjadi caci maki. Mazhab 4, saling berguru. Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Ketika berbeda pendapat, tidak pernah mereka saling caci maki. Karena sama-sama berilmu. Yang unik ketika Syafi'i muda dengan Imam Malik yang sudah tua, berdiskusi tentang rezeki. Kata Imam Malik, rezeki itu kan harus ditentukan Allah. Kapan saja, ya kalau dia mau datang, ya datang. Kata Imam Syafi'i, tidak, harus dengan ikhtiar, harus ada usaha. Satu saat, di kesempatan yang lain, Imam Syafi'i melihat orang lagi panen anggur. Nah, beliau ikut manen. Kan ikut manen tadi dikasihlah ujroh. Nah, anggur tadi dibawanya menemui gurunya Imam Malik. Kata Imam Malik, saya tidak kerja nikmati anggur. Senyum Imam Syafi'i kan. Artinya apa? Mereka saling menjaga, saling menghormati. Ya, anggur dibawanya supaya ini kan hasil kerjanya nih. Hasil yang ngambil upah. Dibawa ke gurunya kata Imam Malik. Ini buktinya kan, bahwa saya tanpa ikhtiar apa-apa, tanpa usaha, bahwa rezeki itu hari ini harus makan anggur. Padahal di bawah Imam Syafi'i yang mengambil upah bagian dari ujrohnya ketika dia ikut manen anggur. Nah itu pemahamannya sangat dalam kalau kita kaji. Tapi maksud kami ingin menampilkan betapa antara seorang guru dengan muridnya tidak pernah saling menjatuhkan, tapi saling menghormati. Itu pembelajaran yang sangat baik dari sirah-sirah manakif, ya, perjalanan hidup, biografi dari orang-orang dahulu. Saling menghormati ketika yang punya ilmu. Ini ilmu tidak disebut hebat, tapi bertengkar. Nah, itu yang bahaya itu. Iya, saling hormat kita dengan keilmuannya. Yang salah juga membanding-banding. Nah ini, ngelihat YouTube si A begini, ngelihat YouTube si B begini, ngelihat si C, banding-banding. Nah itu bahaya. Ya. Itu punya dasar semua karakteristik, gaya-gaya pembicara, pendakwah, da'i, punya karakteristiknya sendiri. Dia punya rujukan, selama dia berangkat dari sanad yang dia terima dari para guru-gurunya. Oke, adab atau sampai ke situ dulu ada mau kita diskusikan tidak? Tidak. Kalau ada silakan. Ya. Ya silakan. Ya silakan. Agak kuat dikit dengar malumah. Ada mic tak? Nih. Ada mic. Tolong bantu. Biar sama-sama dengar kan? Halus juga. Iya, halus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat anak perempuan yang belum balik masuk Islam, laki-laki masuk ke Indonesia begitu ada di sini juga ada juga karena kita belum tahu dengan dapat ditegur kalau ditegur nanti ditegur ribut kan karena kita dari ini juga sama kemarin tadi kami berjalan waktu sebenarnya ya karena marmutnya dia saya juga punya saya tanya lagi mana maksudnya ya makasih jemaah kita gitu ya itu ada umat yang berbalik terima kasih ya terima kasih. Sederhana, ketika
ada anak seperti itu, yang bertanggung jawab siapa sih sebenarnya? Orang tuanya, bukan marbot. Orang tuanya. Kita sering kami sampaikan sudah berapa kali. Kita lihat dulu motif dasarnya. Seorang tua ingin mendapatkan pahala berjamaahnya, tetapi dia tidak memikirkan ketika dia bawa anak, dibiar dia berkeliaran. Oke lah, ibunya di ruang sana, bapak sini. Si anak perempuan ingin menemui bapaknya. Maka itu perlu dari sejak dini diberi pengertian. Yang merusaknya itu ngejar pahala berjamaah, tetapi merusak komunitas berjamaahnya sesungguhnya. Boleh kita, bukan melarang bawa anak, boleh. Kita juga dulu anak-anak kecil kita bawa. Tetapi kita punya sikap tersendiri. Bagaimana caranya? Kalau dia belum balik, kita carilah posisi yang paling pinggir. Letakkanlah anak kita di sisi dinding. Baik dinding ke kiri maupun dinding ke kanan. Artinya dia di sebelah kita. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, ya sama ibunya. Ya kalau kita pergi ke masjid, kalau saya anak perempuan tidak pernah saya bawa. Tapi anak laki-laki kita bawa, kita ajar didik seperti itu. Karena apa? Kita mendidiknya, mentakdibnya agar begini loh cara sholat. Beginilah cara berimam. Tetapi jangan sampai merusak barisan. Ya, karena ada satu pandangan ketika di antara saf itu jamaah itu ada anak yang belum baligh, ada mengatakan bahwa safnya rusak. Ada pendapat seperti itu. Tapi kalau kita pulang ke pemandangan Hanafi, tidak masalah. Dasarnya manusia itu suci. Tetapi sisi lain tadi, motif dasar kami katakan tadi. Ketika kita bawa anak, yang bertanggung jawab orang tuanya. Bukan marbot. Marbot hanya tugas merafikan saja, menertibkan. Tapi tanggung jawab besarnya ada di orang tuanya. Jadi kalau misal di antara kita ada anak yang belum baligh, kalau kalau saya berpikir begini, kalau masih belum baligh, masih artinya belum kena taklif. Tapi bahayanya kalau ada anak yang masih pakai pempes. Kan dia bawa najis. Nah, ketika dia tahu dia pakai pempes, siapa? Kan orang tuanya. Kita tidak pernah meriksanya kan? Begitu kita meriksa kata orang pelecehan pula, nanti kan bahaya. Ngerabaknya kan, pakai pempes ya budak nih. Leceh nanti kata orang belakang. Nah, orang ya melecehkan, itu kan bahaya. Itu yang banyak kami mohon. Kita kadang-kadang kita dan orang tua, kita bagi orang tua. Ketika ada anak kita pakai pempes, kalau ingin ngajak masjid, bersihkan dulu. Ganti pempesnya. Khawatir apalagi berat, berceceran, nanti kan bahaya, kasihan juga kita. Kita ngejar pahala berjamaah, tapi kita merusak. Bukan pahala yang kita dapat, tapi mendulang dosa. Kewajiban berjamaah itu, sholat berjamaah itu hukumnya adalah, apa hukum sholat berjamaah itu? Sunnah. Tapi menjaga anak demi ketertiban hukumnya wajib. Jangan merusak berjamaah. Jangan kita dahulukan sunnah, tapi yang mengabaikan kewajiban. Kalau kita berani bawa anak ke masjid, kita mampu mengendalikannya untuk tidak bikin heboh. Jadi maka kalau kita sholat, anak ramai, biarlah. Bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tuanya. Dosa orang tuanya kalau dia merusak jamaah. Jadi kita tidak usah buffer. Ya, kita sholat aja. Tapi yang tanggung jawabnya kan orang tuanya. Nah, terpulang ke kita, kalau kita orang tua, ketika kita bawa anak atau cucu, kondisikan. Kalau kami dulu posisi ambil di paling pinggir. Caranya agar kita yang menghimpit dia. Dia tidak mengganggu orang lain. Tetapi sebelum kita ajak, kita bersihkan dulu. Suruh dia wudhu. Iya, bersihkan. Ajak. Yang khawatir tuh kadang-kadang ada anak-anak yang masih berkeliaran yang pakai pempes. Apalagi pempes kita lah beratnya duduk, sudahlah. Ya. Yang tahu itu kan orang tuanya. Maka tadi kami katakan jangan ngejar sunnah, mengabaikan kewajiban yang lain. Bukan melarang anak ya.
Tapi kita orang tua yang mengawalinya agar sempurna ibadah kita dan sempurnalah berjamaah kita. Kalau bayi kita ni kadang-kadang ya itulah ingin ngejar, oh ni masjid baru jago ikon. Nah, buru-buru anak gig merah kita ajak ke masjid. Iya, bukan melarang ke masjid. Itulah disebut dengan fiqhul awaliyat, fikih prioritas. Baca saja. Fiqhul awaliyat sudah ada terjemah sekarang. Fikih prioritas terjemahannya, baca di situ. Jangan ngejar pahala sunnah tetapi mengabaikan hal yang lebih wajib. Seperti itu. Baik ya, seperti itu. Kita sholat saja terus. Selama dia tidak mengganggu kita. Kalau sudah mengganggu kita mau rukuknya duduk di tempat kita, nah boleh kita singkirkan. Bahkan dalam satu Umar bin Khattab ketika sedang sholat, ada orang lewat di depannya tinju bila perlu. Sangkingnya jangan lewat di depan orang sholat. Bahkan dalam hadis, orang yang lewat di depan orang sholat, kita wajib tahan. Kalau tidak ditinju tahan seperti itu. Karena kasihan dengan lewat itulah. Ada ancaman yang berat di situ. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nanti ada pokok tuh. Bagian dari adab-adab ini sampai kita nanti. Sabar saja. Oke ya. Masih ada yang lain? Ya silakan. Oke, pas ada ya. Kalau kita buka di bab fikih, durasi antara iqamah dengan antara azan dengan iqamah itu ada. Ada ngatakan tidak kurang dari 30 ayat-ayat pendek. Tapi kalau subuh beri ruang yang agak panjang. Saya ingat masih kecil dulu, ketika ikut orang tua subuh ke masjid jami. Antara azan dengan iqamah tuh, mereka kadang kan di masjid jami itu bagian luar tuh kan ada kursi batu. Pernah lihat tak? Ada kursi batu kan? Di bagian teras, di bagian luar, dulu ada kursi batu tuh. Itu mereka panggil sempat yang ngerokok. Itu, saking santainya mereka. Sebelum mereka iqamah subuh. Tapi kalau isya, paling tidak berilah ruang orang untuk sholat qobliyah. Apalagi zuhur. Ada pendapat katakan sebaik-baik sholat zuhur, qobliyah zuhur itu termasuk dalam kita adabul ibadah ini 4 rakaat dengan 2 salam. Berarti kalau zuhur durasinya agak lebih lama. Kita pakai misalnya azan berapa menit di kita nih? 5 menit, 6 menit. 6 menit. Lumayan panjang 6 menit. Mandi TV One tuh semenit lah sudah. Berarti TV tapi ya. 6 menit. Kita beri zuhur misalnya waktunya 8 menit lah untuk durasi jedahnya. Berarti kita siaplah atur waktu 14 menit dari mulai azan sampai iqamah. Itu yang kami maksudkan itu. Asor. Ada satu masjid kita ada qobliyah. Maka berdurasinya karena agak 2 rakaat, mungkin 6 ditambah 4, 10 menit cukup. Ada yang masjid kan tidak ada qobliyah asornya. Begitu selesai azan, iqamah, ada. Nah, itu yang kami masuk. Karena nganggap qobliyah asar itu ghairu muakkadah. Itu saja. Jadi masjidnya, ya maka berkata kearifan masing-masing. Iya. Tidak usah nak diperdebatkan. Artinya apa? Hormati. Daruhum fi darihim ma dumta fi darihim, kata pepatah Arab. Di mana bumi kamu pijak, di situ langit kamu junjung. Ya, seperti itu. Jangan bawa sekenak kita ke rumah orang, kita ngatur. Nah, itu bahaya itu. Ya. Kita hormati. Sederhana. Oke, jadi durasinya itu
Ada yang katakan kalau misalnya subuh 30 ayat pendek. Ya, seperti itu. Karena kadang subuh itu orang ngejar sebelum dapat tahiyat masjid, dia tahiyat masjid. Kemudian apa lagi? Salat fajar. Kan dipisahkannya antara salat fajar dengan qobliyah subuh. Ada juga pendapat katakan salat fajar itu salat subuh itu sendiri. Tapi ada yang tidak, katakan sunat fajar. Ada. Maka pacak kadang kita sampai 6 rakaatnya salat. Tahiyat masjid, salat fajar, salat qobliyah subuh. Kita hargai. Dan itu punya ruang. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah. Dia punya keyakinan memahaminya. Dan punya sumber dalil tadi. Oke ya. Jadi durasinya, maka kami bilang kearifan di satu tempat masjid itulah. Apalagi asar tadi, ada yang tidak ada qobliyah. Begitu selesai azan, doa, kadang-kadang tidak doa ban. Doa azan dia baca ban. La ilaha illallah. Sejenak sebentar. Allahu akbar, Allahu akbar, langsung iqamah. Doa azan juga kawan-kawan sedang baca doa azan tidak sempat lagi. Ada ini satu tempat komunitas masjid yang seperti itu. Jadi kita hormati di mana kita berada. Jangan kita ngotot karena muagi kawan sudah azan langsung iqamah, kami nak qobliyah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah dipertentangkan hal itu. Masih ada? Lanjut. Adab yang keenam, jam berapa lah suruk belum? Gelap hujan nih. Hampir. Olah suruk kita cukup dulu kita. 5:53 kan suruknya kan? Baik, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmati wahmi wa akrimna bil fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal halim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.